Di Indonesia, perkembangan industri film yang semakin pesat juga mendorong lahirnya berbagai karya bergenre serupa dengan pendekatan yang beragam. Para pembuat film tanah air kerap menghadirkan kisah tentang dunia gelap yang dipenuhi intrik, mulai dari mafia, perampokan, hingga pembunuhan berencana, yang dikemas dengan gaya khas dan cerita yang menggugah emosi penonton. Rekomendasi film drama kriminal Indonesia penuh aksi cerdik sekaligus menegangkan. Sejak dahulu, genre drama kriminal telah menjadi salah satu tema favorit para sineas di berbagai belahan dunia. Cerita yang memadukan unsur kejahatan, konflik moral, dan ketegangan ini selalu berhasil menarik perhatian penonton. Dan inilah dia daftarnya. Darah Daging 2019 adalah film drama aksi kriminal Indonesia yang disutradarai oleh Sarjono Sutrisno dan dibintangi oleh Aryo Bayu, Doni Alamsyah, Tanta Ginting, dan Rangga Natra. Film ini mengangkat kisah penuh emosi dan ketegangan tentang persaudaraan, pengorbanan, serta pilihan hidup di antara batas moral dan keputusasaan. Cerita berawal dari aksi perampokan bank yang dilakukan oleh sekelompok pria bersenjata. Namun, di balik aksi brutal tersebut ternyata tersimpan motif yang jauh lebih dalam daripada sekadar uang. Perlahan, penonton diajak menelusuri masa lalu para pelaku, terutama Rahmat atau Aryo Bayu dan adiknya Fikri atau Rangga Natra, untuk menemukan alasan mengapa mereka nekat menempuh jalan kejahatan. Film ini menonjol lewat alur non-linear dan pembangunan karakter yang kuat, di mana setiap potongan cerita membuka sisi kemanusiaan yang kompleks dari para tokohnya. Adegan aksinya dikemas realistis dan menegangkan, sementara konflik batin antar saudara menjadi inti emosional yang membuat kisah ini terasa menyentuh. Dengan sinematografi gelap dan atmosfer tegang, Darah Daging berhasil memadukan elemen thriller, drama keluarga, dan aksi kriminal secara seimbang. Lebih dari sekedar film perampokan, karya ini menggambarkan bagaimana cinta dan pengorbanan bisa mendorong seseorang melakukan hal-hal di luar batas, menjadikannya salah satu film kriminal Indonesia yang kuat dan berkesan. Pertaruhan 2017 adalah film drama kriminal Indonesia yang disutradarai oleh Kimo Stambul dan diproduksi oleh IVI Cinema. Film ini menghadirkan kisah yang intens tentang perjuangan 4 bersaudara dalam menghadapi kerasnya hidup di tengah keterbatasan ekonomi. Cerita berpusat pada Ibra, yang bersama ketiga saudaranya, Elzan, Amar, dan Ical, harus berjuang keras untuk menyelamatkan ayah mereka yang sakit parah dan membutuhkan biaya rumah sakit yang besar. Terdesak keadaan, mereka terpaksa mengambil jalan beresiko dengan terlibat dalam dunia perjudian dan pertaruhan ilegal demi mendapatkan uang cepat. Film ini menonjol lewat konflik emosional antar saudara, serta ketegangan yang dibangun secara realistis. Kimo Stambul berhasil menggambarkan sisi gelap kehidupan jalanan tanpa kehilangan sentuhan kemanusiaan di dalamnya. Aksi dan drama berpadu seimbang, diperkuat dengan sinematografi kelam yang mempertegas atmosfer suram perjuangan para tokohnya. Pertaruhan bukan hanya sekedar kisah tentang uang atau kejahatan, tetapi juga tentang loyalitas, tanggung jawab, dan cinta keluarga di tengah situasi yang nyaris tanpa harapan. Film ini berhasil memberikan kesan mendalam dan menjadi salah satu drama kriminal Indonesia yang paling berkesan di dekade 2010-an. Merantau 2009 adalah film aksi drama Indonesia yang disutradarai oleh Gareth Evans dan dibintangi oleh Iko Uwais, yang sekaligus menjadi debutnya di dunia film. Karya ini menjadi tonggak awal kebangkitan film aksi Indonesia modern dan memperkenalkan pencaksilat ke kancah perfilman internasional. Film ini mengisahkan tentang Yuda, yaitu Iko Uwais, seorang pemuda Minang yang menjalani tradisi merantau, meninggalkan kampung halamannya untuk mencari pengalaman dan kehidupan yang lebih baik di Jakarta. Namun, sesampainya di ibu kota, ia justru terjebak dalam dunia gelap perdagangan manusia setelah berusaha menolong Astri atau Jessica, seorang penari klub malam, dan adiknya Adit atau Yusuf Aulia dari jaringan kriminal yang kejam.
Dari sinilah perjalanan Yuda berubah menjadi pertarungan hidup dan mati. Dengan kemampuan silatnya, ia berjuang melawan para penjahat demi menyelamatkan dua saudara yang baru dikenalnya itu. Film ini menonjol lewat koreografi laga yang realistis dan brutal, disutradarai oleh presisi oleh Gareth Evans yang kelak juga menyutradarai The Raid. Setiap adegan pertarungan dikemas dengan intensitas tinggi, tanpa banyak efek berlebihan, menonjolkan kekuatan fisik dan keahlian bela diri Iko Uwais. Merantau bukan hanya film aksi semata, tetapi juga kisah tentang kehormatan, tanggung jawab, dan perjuangan moral seorang perantau dalam menghadapi kerasnya kehidupan kota besar. Film ini mendapat banyak pujian, baik dari dalam maupun luar negeri, dan menjadi pijakan penting bagi lahirnya era baru film aksi Indonesia. Serigala Terakhir 2009 adalah film drama aksi kriminal Indonesia yang disutradarai oleh Upi Avianto dan dibintangi oleh Vino G. Bastian, Fatir Muchtar, Dion Wiyoko, Reza Pahlevi, Dallas Pratama, dan Ali Syakib. Film ini mengangkat tema tentang persahabatan, pengkhianatan, dan kejahatan jalanan dengan latar dunia geng yang keras dan penuh kekerasan. Cerita berpusat pada Jarod, Vino G. Bastian, seorang mantan anggota geng yang berusaha meninggalkan masa lalunya dan menjalani hidup baru setelah keluar dari penjara. Namun kehidupan yang tenang tidak berlangsung lama ketika masa lalu kembali menghantuinya. Teman-teman lamanya, Ale, Lukman, Sadat, dan Jago, masing-masing telah memilih jalan hidup berbeda. Sebagian di antaranya masih terjebak dalam dunia kriminal. Pertemuan mereka kembali membuka luka lama dan memicu konflik berdarah yang tak terhindarkan. Film ini menampilkan drama persahabatan yang emosional di tengah kerasnya kehidupan jalanan, dipadu dengan adegan aksi realistis dan dialog yang kuat. Upi Avianto berhasil menggambarkan bagaimana idealisme masa muda bisa hancur oleh ambisi, kekuasaan, dan pengkhianatan. Dengan sinematografi gelap dan suasana yang penuh ketegangan, Serigala Terakhir menghadirkan nuansa khas film gangster Indonesia yang jarang dieksplorasi pada masanya. Film ini kemudian menjadi cult classic dan bahkan melahirkan serial lanjutan di tahun 2020 yang memperluas kisah dan dunia kriminal yang telah diperkenalkan di film aslinya. Secara keseluruhan, Serigala Terakhir 2009 bukan hanya film tentang geng dan kekerasan, tetapi juga refleksi tentang persahabatan, kesetiaan, dan pilihan hidup di antara jalan yang benar dan jalan yang gelap. The Raid 2 Berandal 2014 adalah film aksi kriminal Indonesia yang disutradarai oleh Gareth Evans dan merupakan sequel langsung dari The Raid Redemption 2011. Film ini dibintangi oleh Iko Uwais, Arifin Putra, Alex Abad, Julie Estelle, dan Tio Pakusadewo. Dibandingkan pendahulunya, The Raid 2 hadir dengan skala cerita yang lebih luas, intensitas aksi yang lebih brutal, serta kedalaman karakter yang lebih kompleks. Kisahnya berlanjut setelah peristiwa film pertama. Rama, polisi muda yang selamat dari operasi berdarah di gedung apartemen, kini mendapat misi baru, menyusup ke dalam sindikat kejahatan besar di Jakarta untuk membongkar jaringan korupsi yang melibatkan polisi dan mafia. Untuk melaksanakan tugas itu, Rama harus masuk penjara dan mendekati Uco, putra dari bos kriminal besar bernama Bangun. Namun, di balik rencana tersebut, Rama justru terjebak dalam perebutan kekuasaan brutal antara dua kelompok mafia yang haus kekuasaan. Film ini dikenal karena adegan aksinya yang spektakuler dan koreografi pertarungan yang luar biasa intens. Gareth Evans menampilkan kekerasan yang mentah dan realistis terutama melalui adegan ikonik seperti perkelahian di penjara berlumpur, pertarungan di dapur, hingga konfrontasi maut dengan Hammer Girl dan Baseball Batman. Secara sinematik, film ini tidak hanya mengandalkan aksi tetapi juga memperkaya narasi dengan elemen drama kriminal yang kelam dan berlapis, menjadikannya lebih dari sekedar film laga. Dengan gaya penyutradaraan yang presisi dan energi yang nyaris tak berhenti sejak awal hingga akhir, film ini mendapat pujian luas dari kritikus internasional dan dianggap sebagai salah satu film aksi terbaik dekade 2000-an 10-an. The Raid 2 Berandal menegaskan posisi Indonesia di peta perfilman dunia, sebuah karya yang memperlihatkan bahwa aksi brutal pun bisa dikemas dengan cerita, emosi, dan sinematografi kelas dunia.